Tapi kan Instagram juga ngikutin TikTok tahu. Ngikutin di mananya? Contohnya Reels. Reels kan juga ngikutin TikTok. Itu kan kayak musik video di TikTok juga kan, tapi dia lebih jelek aja. Versus, there is always an opposite side. Nih zaman sekarang tuh siapa sih ya yang gak main Instagram gitu? Siapa sih yang gak main TikTok? Sih kayaknya kebanyakan orang tuh punyalah 2 akun ini gitu. Dari yang muda, dari sampai tua gitu, anak kecil bahkan sekarang udah pada bisa gitu main 2 akun ini. Nah, tapi nih pertanyaannya, apakah semua orang punya akun pribadi di masing-masing platform ini gitu? Karena kebetulan aku sendiri, aku tuh emang main dua-duanya. Aku juga main TikTok, aku juga main Instagram, tapi tuh aku cuman punya akun pribadi tuh di Instagram doang. Kalau akun TikTok, aku tuh cuman punya akun fake doang. Karena kan cuman buat nonton-nonton video aja ya gitu. Jadi terus teman-teman aku juga banyaknya ada di Instagram gitu. Kalau di TikTok tuh jarang-jarang kita followan. Jadi ya buat apa juga sih punya akun pribadi ya di TikTok. Nah terus kalau misalkan disuruh pilih nih, aku pilih Instagram atau TikTok, aku sih mending pilih Instagram. Nah alasannya kenapa? Mungkin karena Instagram kan udah lama banget nih. Aku juga udah main Instagram tuh dari zaman logo Instagram masih coklat gitu, kamera Polaroid warna coklat gitu, dan isinya tuh cuman bisa ngepost foto dan video doang. Bahkan belum ada fitur-fitur Instastory itu belum ada. Nah pada saat itu juga Instagram tuh jadi kayak mainan baru gitu bagi aku, karena waktu itu tuh aku cuman punya akun Facebook doang gitu. Aku taunya cuman Facebook doang. Sebenarnya kan zaman itu ya banyak lah ya platform sosial media gitu yang lain. Cuman ya aku taunya Facebook doang. Mungkin karena anak kabupaten kali ya, jadi taunya itu doang. Jadi pas ada Instagram terus booming, terus orang-orang pada langsung bikin akun-akunnya. Jadi ya FOMO gitu. Jadi ya udah bikin akun. Terus kenapa sampai sekarang aku masih tetap pilih Instagram? Karena ya sampai sekarang tuh tempat nge-share daily life aku gitu, kayak nge-share foto, nge-share apapun itu, bahkan yang receh-receh kayak cuma foto makanan aja gitu di Instagram gitu ya. Jadi emang aku tuh pengguna aktif banget Instagram gitu. Sedangkan kalau TikTok kan cuman lihat-lihat video doang gitu. Apalagi yang tadi aku bilang aku cuma punya fake account doang gitu, dan di fake account itu juga kayak aku temenan cuma satu geng aku doang. Jadi kalau teman-teman yang lain tuh gak ada yang tahu, dan bahkan aku aja jarang tahu akun-akun teman-teman aku yang lain, karena biasanya tuh mereka nggak pernah pakai nama asli mereka. Terus kalau misalkan mereka nggak pakai fotonya, ya kita mana tahu gitu kalau itu dia gitu. Jadi kemungkinan besar sih orang-orang lebih banyak punya Instagram ya dibanding akun TikTok. Kalau aku pakai TikTok itu dari tahun 2020, walaupun TikTok dari 2016, tapi karena waktu 2016 itu TikTok itu masih cuma video-video pendek, music video gitu-gitu, dan yang pakai musik video di TikTok itu tuh kayak anak-anak yang bisa joget-joget gitu-gitu sih. Terus habis itu jadi aku pakainya waktu 2020 itu pas banget Indonesia lagi dilanda pandemi COVID-19. Jadi di situ lagi rame-ramenya karena kita beraktivitasnya cuma di rumah kan. Jadi apalagi aku waktu itu masih sekolah. Jadi ya waktu aku dihabisin untuk nonton video, terus habis itu keseruan-keseruan orang-orang yang berlomba-lomba untuk nyari kegiatan di rumah, yang mana kita nggak bisa ketemu sama orang-orang di luar gitu kan. Itu aja sih. Udah gitu, apalagi sekarang TikTok itu udah makin berkembang. Kelebihan TikTok itu jadi lebih banyak lagi. Dimana dulu itu cuma video-video pendek aja, sekarang udah bisa sampai 3 menit. Sedangkan
Kalau di Instagram kan cuma sampai 1,5 menit tuh kalau reels ya kan. Nah terus udah gitu sekarang di TikTok itu udah jadi social commerce, dimana social commerce itu sosial media yang bisa kita gunakan untuk membeli atau menjual suatu barang gitu. Gitu sih kenapa aku suka banget sama TikTok. Nah, tadi kan kamu bilang kalau TikTok itu sebagai penghibur lah ya bagi kita pada saat pandemi kemarin. Aku juga sama sih waktu kayaknya mulai pakai TikTok gitu, kayak benar-benar lebih sering lihat-lihat TikTok tuh pas waktu pandemi gitu. Nah, tapi dulu tuh emang menghibur banget, kayak di TikTok tuh cuman joget-joget gitu, kayak yang lucu-lucu gitu, terus konten kreatornya juga ya asik-asik gitulah. Nah, kenapa gitu ya kalau zaman sekarang tuh makin kesini konten-konten di TikTok tuh makin aneh gitu. Anehnya tuh gimana? Iya, kayak sekarang tuh udah bukan lagi cuman joget-joget doang, kayak orang-orang tuh cuman mau dapetin viewersnya doang. Mereka tuh nggak peduli tentang kontennya apa, isinya apa, dampaknya apa gitu. Ya mungkin dulu emang pas cuman joget-joget juga nggak ada manfaatnya, cuman sekarang tuh kayak lebih banyak negatifnya gitu. Kayak misalkan nih live sekarang, live TikTok kayak aneh-aneh banget kan, kayak ada yang ngejeburin diri gitu, terus ada nenek-nenek disiram setiap malam gitu kan, terus kayak orang-orang tuh jatuhnya malah kayak ngemis-ngemis gitu di TikTok gitu. Kalau menurut aku sih ya, untuk konten-konten yang nggak etis kayak gitu, dari aku pribadi pengguna TikTok, caranya biar live TikTok kayak gitu nggak ada lagi ya, paling aku sih aku report atau aku bantu report, jadi seluruh Indonesia tuh bisa kalau untuk TikTok itu kamu bisa report ke akun itu, banned akun itu, jadi ya atau kamu klik aja not interest dari akun tersebut, jadi kamu nggak akan dapet live kayak gitu lagi gitu loh, konten-konten yang nggak bermutu kayak gitu. Nah, itu juga aku sering lakuin tuh, itu aku paling sering banget not interest konten-konten gitu, atau enggak akun-akun yang emang aku nggak suka gitu, daripada sakit mata ya, jadi mending di report aja atau diblokir gitu. Nah, tapi masalahnya ketika kita udah nge-report akunnya, kita udah not interest kontennya, tapi selalu ada muncul karena orang-orang tuh pada nge-repost, bahkan kayak dibikin konten baru gitu, kayak cuman ada ya akun-akun yang cuman nge-upload lagi konten orang lain gitu. Alhasil tuh jadi muncul lagi, dan aku juga nggak ngerti tuh. Kalau konten kayak video-video doang itu, kalau di not interest mungkin emang lebih banyak nggak keluar gitu ya. Nah, ini live tuh selalu ada terus gitu, walaupun kita udah report gitu. Kayak nggak enaknya kita main TikTok tuh kayak gitu. Nah, terus juga sekarang kan TikTok tuh lebih ke jualan ya. Jadi kita yang mau cari hiburan doang gitu, tapi tiap nge-scroll tuh kayak jualan lagi gitu. Tapi kamu tahu gak sih, di Instagram itu tuh sebenarnya kurang secure untuk penggunanya, karena belakangan ini ya aku lihat-lihat tuh banyak akun-akun kayak pornografi gitu. Itu tuh suka kayak nge-invite kita ke dalam grup yang isinya tuh gak baik gitu. Tapi itu tanpa persetujuan kita gitu loh. Jadi menurut aku Instagram juga kurang secure kurang aman lah untuk digunakan gitu. Sedangkan kalau TikTok itu kalau kita nggak follow-followan sama orang gitu ya, kalau kita nih nggak follow-followan, itu tuh nggak bisa chatan. Jadi semuanya
menurut aku lebih aman aja sih di TikTok. Jadi setiap orang yang pengguna TikTok itu lebih berinteraksi itu di komen-komen video gitu-gitu, dan jadi lebih aman aja kali ya. Jadi kayak aku lebih gak suka di Instagram sih kayak gitu sih. Kayaknya aku sih belum pernah ya dapetin kejadian kayak gitu-gitu. Kayak aku di-invite ke grup yang kayak gitu. Tapi kan itu kita bisa langsung hapus kan, kita bisa langsung hapus DM-nya. Terus ya udah gitu. Kalau misalkan pornografinya tuh kalau misalkan langsung ngirim video atau foto gitu kan, kita nggak usah dilihat, langsung hapus aja. Karena kalau dari luar juga kita kelihatan kan ini grup siapa gitu, tiba-tiba nge-invite kita, ya tinggal hapus aja. Nah malah menurut aku tuh kalau misalkan di TikTok juga banyak loh konten-konten yang kayak gitu. Kayak misalnya yang seksi-seksi kayak gitu-gitu, cewek-cewek gitu. Nah itu kan lebih nggak bisa kita kontrol. Kalau misalkan lewat DM gitu, kita bisa langsung hapus dan itu masuknya ke kita doang. Tapi kalau di TikTok tuh orang-orang bisa lihat semuanya, bahkan anak kecil bisa lihat konten-konten kayak gitu. Jadi kita nggak bisa kontrol. Jadi menurut aku kayaknya lebih gak secure TikTok deh. Jadi aku pengen tanya, kalau misalnya TikTok itu kan sekarang udah ada TikTok Shop ya, dia udah punya e-commerce sendiri gitu. Kalau Instagram itu punya marketplace sendiri gak sih? Sebenarnya sih Instagram tuh dulu punya kayak fitur belanja gitu, tapi biasanya tuh Instagram maksudnya kita tuh nggak bertransaksi di dalam aplikasi itu. Kalau itu kan emang langsung pembayaran dari situ gitu. Kalau Instagram tuh enggak, tapi dulunya tuh punya fitur belanja gitu, dan itu isinya ya akun-akun bisnis. Terus biasanya akun-akun bisnis ini ngealihkan, kalau misalkan kita nih pilih salah satu barang di situ, nanti tuh kita dialihkan ke website resminya mereka gitu. Sebelumnya ada sih. Oh ya, salah satu kenapa aku lebih suka Instagram juga itu karena waktu awal-awal aku main Instagram itu tuh kita pertama kali bisa berinteraksi dengan idola-idola kita gitu. Kayak kita bisa nge-follow artisnya langsung, dan kita tuh tahu kalau itu tuh beneran mereka yang pegang gitu. Karena waktu itu kayaknya kalau nggak salah pas aku follow artis juga udah ada kayak verified-nya gitu loh. Jadi kayak itu akun asli gitu. Nah itu makin kesini kita kan makin bisa lebih bisa berinteraksi lah dengan mereka gitu ya. Kalau misalkan ya hoki-hoki mah ya mereka pasti bakalan respon kita gitu, Di notice gitu lah ya. Iya. Nah terus sekarang juga nih kalau di Instagram tuh ada yang namanya fitur berlangganan. Berlangganan apa tuh? Nah berlangganan ini tuh kayak kita kayak nge-subscribe gitu si konten kreator ini, atau kayak idola-idola yang emang ngebuka fitur langganan ini. Jadi nanti kita dapetin konten-konten eksklusif gitu dari mereka. Terus kayak kita bisa melihat daily life mereka yang nggak ke semua orang gitu. Jadi cuman orang-orang yang berlangganan aja nih ke orang ini gitu. Nah kalau misalkan di TikTok tuh ada nggak sih yang kayak gitu? Balik lagi sih sama yang aku bilang tadi, kayak di TikTok itu followers kita itu nggak semuanya bisa ngechat kita, selain kita yang follow-followan gitu loh. Kayak harus following dan following back gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak follow-followan, kita nggak bisa chatan. Itu sih eksklusifnya dari TikTok. Jadi kita lebih aman dari terorisme atau pemerasan antar account gitu-gitu. Jadi lebih privasi, lebih ke teman-teman atau ya sesama followers aja gitu loh. Jadi nggak bisa tuh yang namanya ngechat akun-akun verified kayak ke artis gitu-gitu, nggak bisa. Jadi itu lebih secure juga untuk artis-artis di Indonesia atau di luar gitu. Tapi kan kalau artis-artis di Indonesia juga ya, mereka juga nggak banyak nih dari mereka yang emang suka berinteraksi gitu sama followersnya. Jadi kayak itu bisa ngebuat mereka tuh ya selalu diingat gitu sama kita gitu. Kalau mereka bisa
berinteraksi sama kita, kitanya juga jadi makin ngefans gitu sama ini orang gitu. Nah berarti kan di TikTok gak ada tuh ya kalau fitur Iya, kayak nggak ada. ya, jadi kayaknya lebih eksklusif. Oh mungkin ini lebih eksklusif bagi kita fans-fansnya yang bisa berinteraksi langsung sama mereka. Nah di fitur berlangganan juga itu tuh ada yang namanya broadcast channel. Jadi itu semacam grup gitu, Iya. Grup yang emang dibuat sama si artis ini atau konten kreator ini. Dan kita emang kita nggak bisa ngechat gitu juga sih, kayak cuman kalau misalkan mereka update apa gitu di grup itu, nanti kita bisa berinteraksi dengan emoji gitu. Jadi ini grup antar artis ke ya pengguna lain gitu. Oke. Jadi tapi dia cuma bisa upload sendiri gitu. Kita nggak bisa ngasih feedback atau gimana gitu. Iya, kita cuman kayak emot doang sih. Tadi kamu bilang ya soal yang subscribe channel itu di Instagram. Fungsi lainnya tuh apa sih? Kan kita setiap hari udah lihat mereka ya di Instagram gitu, di akun utamanya atau di TikTok juga mereka banyak nge-share video gitu. Jadi menurut aku kurang efektif aja sih kalau di subscribe kayak gitu. Udah gitu berbayar, udah gitu banyak official account yang lain yang nge-repost ulang apa yang ada di subscribe itu, di akun-akun tersebut gitu loh. Yang tadinya berbayar gitu, tapi ada account yang memang nggak resmi, tapi mereka nge-repost apa yang seharusnya itu berbayar gitu loh. Ya sebenarnya sih itu salah orangnya ya, karena kan ya harusnya kalau orang ngerti itu berbayar ya gak boleh di-share lagi gitu. Bahkan ya artis juga, maksudnya orang-orang konten-konten kreator yang membuka fitur langganan itu, ya mereka juga masih tahu harusnya nggak boleh disebar gitu. Ya nah itu tuh disebarnya lewat apa? Lewat TikTok. Jadi orang-orang yang suka nyebar yang nggak tahu aturan, berarti tuh siapa di TikTok kan? Tapi kan mereka juga ada official account yang ada di Instagram juga. Jadi mereka jatuhnya sebarluaskannya di luar juga bisa gitu loh. Di Instagram pun bisa. Instagram kan lebih lama ya. Instagram tuh kalau nggak salah mereka publish aplikasi ini kan tahun 2010 nih. Terus kata kamu tadi kan TikTok tuh 2016 ya. Yeah. Berarti kan lebih dulu Instagram nih. Nah Instagram juga makin kesini kan makin banyak fitur-fiturnya. Yeah. Nah berarti tuh berarti TikTok itu kayak mau nyaingin Instagram kan, dengan ikut-ikutan ngebuka sosial media kayak Instagram. Kayak sekarang kan Instastory kayak gitu-gitu. Terus Ya, TikTok tuh berarti ngikutin Instagram kan? ya enggak dong. Kan sosial media itu bebas mau ngeluarin fitur apa. Bukan berarti di Instagram mungkin duluan, tapi di TikTok mungkin lebih sukses. Emang ya lebih sukses ya? Ya nggak tahu sih. Ya mungkin kedepannya. Tapi kan Instagram juga ngikutin TikTok tahu. Ngikutin di mananya? Contohnya Reels kan juga ngikutin TikTok. Itu kan kayak musik video di TikTok juga kan. Tapi dia lebih jelek aja. maksudnya dia lebih pendek waktunya, udah gitu. Untuk kayak fitur-fiturnya kan lebih banyak di TikTok, lebih kompleks di TikTok. Tapi kan konten kreatornya sebenarnya sama aja ya, kayak konten kreator di TikTok tuh pasti punya Instagram juga gitu. Jadi mereka nge-share video-video mereka ya di dua akun itu gitu. Nah, tapi nih ada yang lebih oke-nya lagi dari Instagram. Kalau kita nge-post Reels, itu tuh kita bisa langsung give dari Reels-nya itu, dari videonya itu. Kalau juga bisa. Di TikTok kan cuma live doang yang bisa nge-give gitu. Iya, tapi kan jadinya TikTok lebih eksklusif dong. Enggak dong, kalau Lebih misalkan untuk cari duit berarti kan lebih enakan di Instagram.
Kamu nggak perlu live kayak berjam-jam gitu, kayak harus nyebur-nyeburin diri gitu pakai air gitu. Kalau di Instagram tinggal kamu bikin konten terus di share gitu di Reels. Tapi Terus TikTok, bisa. tapi Instagram gift-nya murah-murah kan? Di TikTok tuh mahal-mahal, ada yang sampai berjuta-juta. Iya, tapi kalau dikali 1000 gift juga gede kan. Maksudnya effortless aja gitu berarti kalau Reels kan, tanpa harus live gitu. Tapi di Instagram live-nya nggak bisa gift kan? Nggak bisa. Tapi kalau ngomongin duit nih, Ya. pasti kayaknya lebih gede ngasilin uang tuh di Instagram tahu. Kenapa? Karena kan pertama kali adanya endorsement Ya. itu kan di Instagram tuh. Terus karena di TikTok itu followersnya mungkin followers dadakan gitu, yang orang-orang tuh kayak cuman FYP, terus tiba-tiba orang pada nge-follow dan kayak konten-kontennya. Enggak. Tapi kan kalau bukan berarti di Instagram lebih lama, di TikTok itu nggak sukses gitu loh. Di TikTok juga sekarang apa-apa di TikTok kayak marketplace-nya di TikTok lebih banyak. Maksudnya lebih tertata, berarti kan dia social commerce soalnya. Tapi biaya kayak kalau misalkan kita mau nge-endorsement orang nih, Iya. itu pasti lebih mahal di Instagram tahu dibanding TikTok. Karena orang-orang nih yang kalau mau nge-endorse orang gitu, konten-konten di TikTok kan muncul karena FYP doang gitu, kayak kontennya seberapa menarik, terus kayak FYP-nya juga nggak sama gitu. Kadang ada yang FYP banget, kadang ada yang konten yang benar-benar nggak ada views-nya gitu. Jadi yang bisnis Menurut juga. aku beda tujuan sih kalau di Instagram. Di Instagram mungkin lebih berjalan karena gini. Kalau di Instagram itu yang endorsement itu berarti kan artis sosialita. Sedangkan kalau di TikTok yang dijual itu bukan ketenarannya, tapi seberapa murah suatu barang atau seberapa worth it barang itu bisa dibeli dengan harga yang murah gitu loh. Apalagi di TikTok itu banyak diskon, ada diskon untuk barangnya atau gratis ongkir gitu-gitu sih. Ya Tapi gak kan sih? kalau kita nge-endorse orang di Instagram gitu, Iya. berarti kita tuh nyari volumenya gitu, volume penjualannya gitu. Karena Iya. orang-orang nih kalau misalkan bikin Instagram, maksudnya artis-artis lah gitu yang punya followers banyak tuh nggak cepet kan, nggak kayak 2 hari langsung dapat 500.000 orang gitu. Kalau di TikTok kan bisa aja, tergantung seberapa viralnya itu konten gitu. Jadi ya kalau misalkan di TikTok pasti followersnya itu lebih royal, karena kan dia berarti udah ngikutin dia dari lama, terus kayak percayalah apa yang mereka Loyalty-nya. endorse gitu. Jadi untuk nyari volume penjualan sih mending nge-endorse Di selebgram Instagram sih dibanding TikTok. Ya sih, bener juga. Tapi pokoknya TikTok lebih bagus. Enggak Instagram. Coba deh sekarang nih ya, kayak kita nih seumuran kita udah pasti semuanya punya Instagram, punya Iya. akun pribadi nih, dan kayak pasti aktif lah walaupun followersnya cuman 200-500 orang gitu, tapi pasti aktif tiap hari tuh pakai nge-share foto, nge-share makanan gitu. Kalau misalkan di TikTok ngapain coba kita nge-share makanan terus Tapi dijadiin banyak. video? Tapi banyak tahu di TikTok, banyak yang jualan basreng. Iya, tapi kan nggak, maksudnya nggak ke situ. Maksudnya iya, tapi kan banyak makanan. Oh iya, satu lagi di TikTok tuh banyak yang rekomen makanan-makanan di Indonesia tahu. Jadi nggak cuma endorsement Di doang. Instagram juga loh. Tapi kan Instagram di juga. TikTok lebih banyak. Tapi kita bisa kayak kalau misalkan lihat instastory artis juga kadang rekomen apa-apa. Tapi kan harus tanya dulu dong, ya kan? enggak biasanya artis-artis juga langsung masukin linknya loh. Kayak kita cuma tinggal klik terus kayak Tapi beli. lebih mudah kalau kita punya kebutuhan. Kalau misalnya kita punya kebutuhan
di suatu tempat, misalnya kita kayak pengen, ini kayak kemarin kita mau outing gitu, kan kita cari rekomendasinya kan dari TikTok ya gitu. Kalau di Instagram mana bisa kita nyari rekomen apa gitu misalnya, kan nggak bisa. Kalau di TikTok Bisa. itu Reels. tapi kan yang di search itu bukan suatu kegiatannya kan, tapi akunnya ya kan, susahnya. Jadi kalau di TikTok itu lebih gampang karena misalnya apa namanya, kayak tempat-tempat bagus di Bogor gitu, atau di Bandung, atau di Majalengka. Ya kan bisa di TikTok. Kalau di Instagram mana bisa nyari apa namanya, keywordnya gitu kan, gak bisa. loh. Bisa. Sekarang tuh sama Udah coba? juga. Nggak percaya. Coba. Apalagi kalau kita udah tahu nih akun-akun yang emang traveling gitu, yang suka traveling. Berarti harus tahu dulu dong. Kalau di TikTok kan nggak harus tahu. Kalau di TikTok cari aja cara membuat kue ape. Bisa. Kenapa harus apa ya? Kepikiran itu. Tapi bisa juga. Ih, Iya. iya. Oh iya. Iya, Oh, bisa gitu. searching. Ih, mau aku tunjukin nih. Coba. Aja tuh. Dia nggak ada paket. Ya teman-teman, tadi udah denger kan apa keunggulannya TikTok. Banyak banget keunggulan TikTok yang Instagram gak punya. Jadi yang setuju sama aku, komen di bawah. Kalian yang emang sehari-harinya pasti selalu menggunakan Instagram ya, masih suka nge-share foto dan kegiatan kalian di Instagram, itu berarti kalian tuh pengguna Instagram sejati. Jadi kalau kalian sama, komen di bawah ya.